Haleluya, shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Mari pagi hari ini kita beribadah dengan sukacita. Kasih-Nya besar, kebaikan-Nya ajaib bagi setiap kita. Mari datang kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini Tuhan memelihara setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu besar bagi kami. Biarlah kami tetap tinggal dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Kami tahbiskan ibadah hari ini di dalam satu nama Yesus Kristus yang berkuasa. Mari yang percaya sama-sama berkata, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin.
Apapun yang terjadi kami lewati hari-hari ini dengan sukacita-Mu Tuhan, dengan kekuatan yang daripada-Mu. Kami sedang dibawa terbang semakin tinggi dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Sesuatu terjadi, Kami percaya, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti setelah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
hidup kita kepada Dia. Mungkin Bapak Ibu Saudara Anda mengalami masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini. Tapi biarlah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan pagi hari ini biarlah Roh Kudus mengalir ke tengah-tengah kita, di atas setiap kita, atas keluarga demi keluarga, di rumah-rumah Anda dan saya. Saya bebaskan Roh-Mu bekerja Tuhan, menjamah setiap hati, menjamah setiap pikiran kami, membuat kami percaya kepada Engkau sepenuhnya Tuhan, memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, sebab Engkau bersama dengan kami. Roh Kudus mari mengalir, 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 menjamah setiap kami. Amin. Ya naya ramana syid, ya naya ramana syabana. Sembuhkan yang sakit demi nama Yesus Kristus. Sakit penyakit apapun juga, semua virus, bakteri, semua apapun juga yang tidak berfungsi di dalam hidup setiap kami yang melihat tayangan ini, demi nama Yesus Kristus, kesembuhan terjadi. Pengurapan Roh Kudus menyembuhkan, urapan kesembuhan mengalir, terjadi demi nama Yesus Kristus. Pembebasan, kelepasan, haleluya, gairah, Roh yang menyala-nyala, itu mengalir atas setiap kami. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu mengalir, mengalir, mengalir. Sakana yana yara mana sakana. Yara dabaka.
kuasa Roh Kudus mengalir. Kau melembutkan setiap hati. Di tempat Engkau menghangatkan setiap hati dengan Roh-Mu. Di hidupku datang dengan penuh kerinduan. Dengan sungguh-sungguh berkata, mengalirlah kuasa Roh Kudus. mengalir di setiap tempat di mana kami berada. Katakan di hidupku. Kami terima jamahan-Mu. Kami terima pengurangan-Mu. Mengalir. Di tempat kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Sekali lagi katakan, mengalirlah Roh Sembah dia ya rada maksat saka ya rada mo ya rada maya ya rada maksat ya rada maya rada mo. Terima kasih Tuhan pagi hari ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami ada di dalam pengurapan Roh Kudus. Berdoa kami Tuhan, hadirat Allah yang ada di tempat ini mengalirkan ke setiap rumah-rumah, mengalirkan ke setiap handphone, mengalirkan ke setiap laptop yang menyaksikan tayangan ini, baik tunda maupun langsung. Roh Kudus yang sama, karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang bekerja dan terus bekerja sampai dengan hari ini. Bekerjalah melalui siaran-siaran ini, melalui frekuensi-frekuensi ini. Engkau bekerja Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang di dalam Kisah Para Rasul yang kedua, Kisah Para Rasul yang kedua, Kisah Para Rasul yang kedua ayat 22, masih tentang khotbah Petrus yang sama. Pada waktu dia dipenuhi Roh Kudus, mulai berkata-kata dengan bahasa roh, dipenuhi dengan kuasa Allah, Petrus mulai berkhotbah. Dan karena khotbahnya itu sangat lengkap, maka saya harus membagi bagian-bagian dari khotbah Petrus supaya Anda dan saya, kita semua bisa melihat sebenarnya firman Tuhan. Mari kita baca ayat yang ke-22. Hai orang-orang Israel,
dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana Allah dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau akan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Bapak itu yang saya kasih dalam Tuhan, Petrus bercerita tentang fenomena yang ada, yang mereka alami pada waktu itu, pada waktu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh, baik glosa maupun dialektos, dan dia menjelaskan bahwa semua itu sudah dibuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, dan itulah yang terjadi di tengah-tengah mereka. Lalu dia juga mulai masuk ke dalam pribadi cerita tentang Tuhan Yesus. Dikatakan olehnya, Petrus mengatakan yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah, seorang yang ditentukan Allah. Dengan jelas Petrus mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia, 100% manusia, tetapi dia juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah 100% Allah. Maka dia katakan seorang yang ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu yang mereka tahu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, jelas ayat ini menunjukkan sebuah pemahaman yang benar dalam diri Petrus tentang Tuhan Yesus. Dia katakan Tuhan Yesus dalam hidupnya sebagai manusia, Dia adalah manusia, tapi Tuhan Yesus juga adalah pribadi yang ditentukan Allah untuk melakukan mujizat, kuasa, dan tanda-tanda ajaib. Itulah awal dari kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus sebagai manusia. Dia menyatakan dirinya dengan jelas bahwa Dia adalah Allah dengan penuh kuasa, dengan penuh mujizat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ciri ini juga harusnya menjadi ciri yang sama dalam kehidupan kekristenan masa kini. Ciri ini adalah merupakan ciri kehidupan kekristenan dari masa ke masa. Kalau Anda dan saya percaya Tuhan Yesus yang sama, maka Anda dan saya juga harus dan akan mengalami mujizat-mujizat. Anda dan saya juga harus bisa mendemonstrasikan kuasa Allah. Anda dan saya juga harus membuktikan bahwa Allah itu juga yang mengutus Anda dan saya. Allah yang mengutus saudara dan saya. Allah yang mengutus setiap umatnya. Allah yang mengutus setiap murid-muridnya. Allah yang mengutus setiap hamba-hambanya berjalan dengan penuh kuasa, berjalan melakukan tanda dan mujizat. Itu yang juga harus terjadi dalam hidup kita. Ayat ini tidak berbicara tentang satu masa saja, tapi ayat ini bicara tentang Yesus. Yesus seorang manusia yang ditentukan Allah. Anda dan saya juga seorang manusia yang ditentukan Allah untuk melakukan mujizat. Mengapa? Karena pada hari terakhir sebelum Dia terangkat, Dia panggil murid-muridnya. Dia katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Bapak Ibu sekalian saya kasih dalam Tuhan, dengan ini kita mengerti kekristenan seperti apa yang harus Anda dan saya hidupi hari ini. Kembalilah kepada Alkitab. Kembalilah kepada Alkitab. Kembalilah kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan demikian, maka Anda dan saya harus demikian. Kalau firman Tuhan menuntut Anda dan saya melakukan sesuatu, tuntut lakukanlah itu. Orang bisa berubah, pengajaran bisa berubah, tapi Alkitab tidak pernah bisa berubah. Anda dan saya harus kembali kepada Alkitab. Anda dan saya harus merenungkan firman Tuhan. Anda dan saya harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan, supaya Anda mengerti apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup Anda dan saya. Ayat 23, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dan oleh tangan bangsa-bangsa yang durhaka. Tuhan Yesus tidak mati oleh karena perbuatan orang Yahudi maupun tentara Romawi. Tuhan Yesus mati karena Tuhan yang menyerahkan Dia.
Tuhan Yesus juga mati karena Dia yang menyerahkan dirinya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini Anda dan saya mesti mengerti, kembalikan Tuhan Yesus pada tempatnya. Dia adalah 100% manusia, Dia adalah 100% Allah. Dia mati karena Dia menyerahkan nyawanya. Dia mati karena Dia adalah manusia. Dia bangkit karena Dia adalah Tuhan. Itulah khotbah Petrus. Ayat kita lompat sebentar. Ya, itu yang dikatakan, pengenalan inilah yang dikatakan oleh Petrus, diketahui oleh Daud. Itu sebabnya Daud menuliskan ayat-ayat tentang Tuhan Yesus. Sesuatu yang dia tahu tapi dia tidak pernah lihat, sesuatu yang dia rasa ada pribadi yang begitu mengasihinya tapi dia tidak pernah sadari. Ayat 29, saudara-saudara, aku berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada sampai hari ini. Sampai terakhir saya ke Israel masih ada. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka dicurahkannya pada kamu apa yang kamu lihat ini. Jadi apa yang disampaikan Petrus itu adalah bahwa Allah bekerja sesuai dengan pola. Allah bekerja sesuai dengan rencananya. Allah tidak sembarangan melakukan sesuatu. Semua yang dikerjakan Allah terpola dengan rapi, tanpa putus. Apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi, apa yang dituliskan dalam kitab Taurat, apa yang dikatakan oleh Mazmur, itulah yang terjadi dan dikenapi. Bapak Ibu sekalian, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Anda dan saya mencoba mengerti firman Tuhan, maka Anda dan saya mesti membaca dari Kejadian sampai Wahyu, dan Anda akan mengerti pola pikirnya Allah. Anda akan mengerti kotak pemikirannya Allah, walaupun tidak semuanya dengan mudah kita mengerti. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan, Dia Allah kita. Tapi paling tidak kita bisa melihat konsep Allah atas Anda dan saya. Konsep Allah akan penyelamatan Tuhan Yesus. Konsep Allah akan dunia ini. Semuanya menjadi satu, Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat firman Tuhan ayat 33, sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus, maka dicurahkannya padamu. Bapak Ibu sekalian, sebelum Tuhan Yesus meninggal, Dia mengumpulkan murid-muridnya. Dia berkata, ada lebih baik dan lebih berguna jika aku pergi kepada Bapa. Karena kalau Dia pergi kepada Bapa, yang kita rayakan pada hari Kamis yang lalu, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus, itu membuat Anda dan saya menerima kuasa Roh Kudus. Amin. Yang dialami oleh murid-muridnya di Yerusalem, Pentakosta yang pertama ini merupakan bukti bahwa berguna, lebih berguna. Tuhan Yesus kembali kepada Bapa dan Roh Kudus disurahkan pada Anda dan saya. Tidak ada yang terputus, tidak ada yang terputus, tidak ada yang tidak nyambung. Semua bergerak dalam rencana Allah yang sama. Amen. Dan Bapak Ibu sekalian, ayat 36 disimpulkan oleh Petrus. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, harus tahu dengan pasti, harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bapak Ibu sekalian, inilah yang ingin disampaikan oleh Petrus. Jadi dia simpulkan dengan satu buah kesimpulan yang sangat luar biasa. Seluruh orang Israel, seluruh bangsa Israel, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, jangan ragu-ragu bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Dia menjadi Tuhan, Tuhan Kurios, artinya penguasa dalam hidup ini, penguasa atas alam semesta ini, penguasa atas Anda dan saya. Dan Yesus yang menjadi Tuhan itu, Yesus yang hidup di dalam Anda dan saya, yang percaya dan bertobat menerima Tuhan dan Yesus selamat pribadi. Waktu Yesus ada di dalam hidup Anda dan saya, Dia harus menjadi Tuhan. Dengan sangat menyesal saya mau sampaikan, beberapa orang tidak mengerti hal ini dengan pasti, sehingga mereka hanya memanfaatkan keberadaan Yesus yang ada dalam dirinya. Mereka hanya memanfaatkan kedahsyatan Yesus yang ada dalam dirinya. Mereka hanya memanfaatkan kekuasaan Yesus yang ada dalam dirinya. Mereka percaya Yesus itu Tuhan.
tapi mereka tidak pernah menjadikan Yesus itu Tuhan dalam hidup kita. Apa artinya Tuhan? Tuhan itu penguasa. Tuhan itu artinya yang berkuasa. Menjadi pertanyaan Anda dan saya, apakah Dia saat ini sudah menguasai hidup Anda? Di dalam perkataan, apakah Anda tahu, Anda pastikan bahwa setiap kata-kata kita lahir dari sebuah sikap yang menghormati Tuhan? Apakah pada waktu Anda dan saya mengeluarkan satu kata-kata, apakah waktu Anda dan saya mengeluarkan sebuah pernyataan, apakah waktu Anda dan saya meresponi sebuah keadaan dengan kata-kata, apakah Anda yakin Tuhan yang memimpin Anda untuk mengatakan itu? Apakah Dia juga sudah menjadi Tuhan atas pikiranmu? Apa yang Anda dan saya pikirkan hari-hari ini? Apa yang kau dan saya rencanakan? Banyak orang berkata Tuhan Yesus, banyak orang berkata kepada Tuhan Yesus, Engkau Tuhan. Tapi mereka di dalam pikirannya tidak pernah mentuhankan Yesus, tidak pernah menjadikan Yesus pemikiran. Apa yang hendak Anda dan saya rencanakan dalam hidup ini? Apa yang hendak Anda dan saya lakukan dalam hidup ini? Minggu depan, bulan depan, atau setelah pandemi ini berakhir? Mungkin Anda sudah mulai memikirkan makanan atau kuliner yang selama ini tidak bisa Anda dan saya pesan. Anda sudah berpikir saya mau begini, saya mau begini. Pernahkah Anda berpikir bahwa kalau Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Anda dan saya harus menjadikan Dia sebagai Tuhan? Saya punya cita-cita, saya punya keinginan, saya punya kehendak, saya punya apapun yang saya mau kerjakan. Tapi waktu saya bertobat dan terima Tuhan Yesus, semua itu merubah hidup saya. Saya belajar untuk berkata, Tuhan, Engkau ada di dalam saya, Engkau penguasa dalam hidup saya. Apapun yang Kau inginkan, aku kerjakan, karena Engkau adalah Tuhan dalam hidup saya. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, inilah kekristenan yang harusnya menjadi sebuah kehidupan nyata. Tuhan ada dalam hidupmu, bukan hanya engkau dan saya manfaatkan sebagai sumber berkat, sumber damai sejahtera, sumber ketenangan. Itu memang janjinya, itu memang keberadaan Dia. Waktu Yesus ada dalam hatimu, engkau dan saya diberkati Tuhan. Waktu Yesus ada dalam hatimu, Dialah sumber damai sejahtera kita, Dialah sumber sukacita kita, Dialah sumber kebenaran kita. Tapi waktu Yesus ada dalam hatimu, Dia juga harus menjadi Tuhan dalam keinginanmu. Halo, dalam pikiranmu, dalam perkataanmu. Apa yang hendak engkau lakukan? Apa yang kau lakukan pada saat kau hendak memutuskan segala sesuatu? Apakah kau mau duduk diam di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang kau mau aku lakukan dalam hidupku? Saya mau ingatkan Bapak Ibu sekalian, beberapa orang mengambil keputusan yang salah dalam keadaan kritis dalam hidupnya. Kenapa? Karena keputusan yang mereka ambil lahir dari sebuah ketergesa-gesaan, lahir dari sebuah kepanikan, lahir dari sebuah kekecewaan, atau lahir dari sebuah kesenangan. Halo, berapa orang menikah hanya karena senang? Senang melihat kecantikan, senang melihat ketampanan, senang melihat uang yang mereka pasangannya punya. Pernahkah kau berpikir kepada Tuhan sebelum kau melakukan semua itu? Duduk diam di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan? Halo, apa yang kau ingin saya dan lakukan? Apa yang kau ingin saya kerjakan? Apakah ini tempat hidup yang Tuhan berikan kepada saya? Pada waktu kau mau melayani Tuhan, pernahkah kau berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau ingin aku kerjakan? Setiap satelit gereja yang saya buka, Bapak Ibu sekalian, lahir bukan dari sebuah ambisi pribadi. Sejujurnya, saya sudah cukup lelah. Saya harus pindah-pindah, saya harus pergi-pergi, saya harus melakukan semua itu. Saya lelah. Tapi saya tahu tubuh saya bukan milik saya lagi. Paulus berkata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Pada saat saya merasa lelah, saya hanya berkata, Tuhan, aku lelah. Tapi kalau kau ingin aku lakukan, aku lakukan. Beberapa keputusan penting saya lakukan dalam hidup ini, dan saya lakukan itu setelah melalui proses doa, setelah proses mencari Tuhan, setelah mencari apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang itu memang menyakitkan, kadang-kadang itu tidak menyenangkan, tapi buktikanlah bahwa Dia adalah Tuhan dalam hidupmu.
datang dan duduk diam, kemudian berkata, Tuhan, aku sebenarnya nggak suka, tapi karena Engkau menyuruhnya juga, aku akan melakukan ini. Itulah yang dilakukan oleh murid-muridnya. Pada waktu mereka mencari ikan semalam-malaman dan tidak menemukan apa-apa, Yesus menemui mereka dan Yesus menyuruh mereka bertolak ke tempat yang dalam. Seorang dari mereka berkata, Tuhan, telah sepanjang malam kami mencari ikan dan tidak ada, tapi karena Engkau menyuruhnya, maka aku akan lakukan. Bapak Ibu sekalian, itulah kekristenan, itulah kehidupan. Yesus menjadi Tuhan dalam semua kehidupan kita, mulai dari kata-kata, mulai dari pikiran, mulai dari saudara. Apakah hari-hari ini Yesus sudah menjadi Tuhan dalam hidupmu? Ada satu keinginan, ada satu kesempatan, ada satu pikiran, ada satu perencanaan. Tapi di balik semua itu, engkau dan saya duduk diam. Mungkin hari-hari ini engkau juga sedang merencanakan sesuatu dalam hidupmu. Setelah masa pandemi ini berakhir, saya mau katakan padamu, inilah waktu yang terbaik untuk kau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, mendengarkan suaranya, dan kemudian menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia telah dijadikan sebagai Tuhan. Lalu dan Kristus dia adalah Mesaya. Dia adalah seorang yang diurapi, yang menjadi pengantara bagi Anda dan saya. Jadi ketika mereka mendengar hal itu, ayat 37, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Sebuah pertanyaan yang harusnya engkau dan saya tanya kepada Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Setelah engkau tahu dengan pasti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus, engkau dan saya harus bertanya kepada Tuhan, Lord, what must I do? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku pikirkan? Apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku lakukan dalam hidup? Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, pada waktu Anda dan saya tahu pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus, maka langkah yang Anda dan saya harus lakukan adalah bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bapak Ibu yang sekalian, inilah kekristenan yang sejati yang diajarkan oleh Petrus setelah dia melewati 3,5 tahun kehidupan bersama-sama dengan Yesus, kegagalan, kemurtadan, penyangkalan. Dia berkhotbah menyampaikan kebenaran. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Dan respon orang-orang mendengar berita bahwa Yesus telah ditetapkan Allah menjadi Tuhan dan Kristus, apa yang harus kami perbuat? Dan jawaban Petrus adalah jawaban yang klasik tapi tetap benar. Apa yang dikatakan oleh Petrus ayat 38? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang dikatakan oleh Petrus pertama kali, bertobat. Kekristenan dimulai dari sebuah pertobatan. Kalau kau mengatakan kekristenan dimulai oleh kasih karunia Allah, itu betul, tapi itu berasal dari Allah. Kasih karunia itu adalah milik Allah. Kasih karunia itu adalah hakikat Allah. Tapi hakikat Anda dan saya adalah bertobat. Anda dan saya harus bertobat. Kita semua harus bertobat dan memberikan diri kita dibaptis, dimasukkan dalam satu nama yang indah, nama Tuhan Yesus. Dan maka kita akan menerima karunia Roh Kudus. Pertobatan, Amplified Bible mengatakan, pertobatan adalah sebuah perubahan dari cara pikir yang lama, perasaan yang lama, yang penuh dengan dosa, keinginan daging, dan kemudian berbalik mengikut sepenuhnya Tuhan, mengikuti dan berjalan bersama-sama dengan Yesus. Maka itulah yang namanya pertobatan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jika diberikannya anaknya tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Karena begitu besar kasih anugerah dan anugerah, kasih karunia dan anugerah Tuhan. Karena begitu besar sehingga diberikan supaya setiap orang yang percaya harus ada respon, harus ada tindakan dari Anda dan saya. Tindakan itu adalah percaya, dan percaya itu dimulai dari sebuah pertobatan. Pertobatan menjadi awal dari semua kepercayaan. Jangan mempermurah Injil, jangan mempermurah anugerah Allah dengan menerimanya tanpa bertobat. Karena pertobatan adalah sebuah langkah yang harus Anda dan saya ambil. Bertobat dan berserah kepada Tuhan adalah langkah yang harus Anda dan saya ambil. Tuhan Yesus berkata, suatu kali dia berkhotbah di bukit, dan dia berkata dalam kata-kata bahagia, dia katakan begini, hanya orang-orang yang suci, berbahagialah kamu yang suci hatinya, karena kamu akan melihat Allah. Inilah yang dikatakan oleh Paulus, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran, dalam kekudusan yang sesungguhnya. Inilah juga yang dikatakan oleh penulis Ibrani, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kepada siapa surat Ibrani ini ditulis? Kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kepada orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Mereka sudah mengalami kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tetapi Paulus berkata, penulis Ibrani yang banyak orang katakan adalah Paulus, berkatalah, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang pun tidak akan melihat Allah. Catherine Kuhlman satu kali ditanya oleh satu orang, Catherine Kuhlman, mengapa engkau pakai Tuhan dengan luar biasa, dengan banyak tanda mujizat dan ajaib? Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa mengalami? Dengan lembut dia berkata, semua yang aku alami, semua yang aku kerjakan itu semata-mata pekerjaan Roh Kudus. Bukan Catherine Kuhlman, tapi Roh Kudus yang mengerjakan itu semua. Tidak ada seorang hamba Tuhan pun yang melakukan mujizat dari dirinya sendiri. Roh Kudus yang melakukannya. Tetapi Catherine Kuhlman berkata, tapi engkau harus tahu harga yang harus engkau bayar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, semua ini adalah gabungan daripada penuh dengan kasih karunia dan penuh dengan kebenaran. Engkau dan saya harus bisa mengejar kekudusan dalam hidup ini, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Waktu Anda dan saya bertobat dan percaya Tuhan Yesus, kita sudah mengalami kekudusan, kita sudah mengalami pengudusan. Tapi Anda dan saya harus juga mengalami pertumbuhan di dalam kekudusan. Kita harus mengalami pengudusan hari demi hari, bukan untuk menjaga Anda dan saya tidak masuk neraka. Itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, menyalibkan dirinya. Tuhan menyalibkan Yesus sebagai pembenaran atas hidup Anda dan saya. Tetapi Anda dan saya mesti belajar hidup selalu dalam kekudusan dan mengejar kekudusan. Ada dua alasan. Yang pertama, karena Yesus yang ada dalam diri kita, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang kudus. Dia akan membawa hidup Anda dan saya ke dalam kekudusan. Adalah hal yang sangat tidak mungkin terjadi. Yesus yang ada dalam diri aku tidak menghasilkan buah-buah kekudusan dalam hidup. Kalau Dia adalah akar dari kehidupanmu, Dia akan mulai menghasilkan buah, dan buahnya adalah kekudusan. Yang kedua, itu adalah respon positif kita dalam rangka menjadi gereja orang Kristen, umat Tuhan yang siap untuk menjadi mempelai Kristus. Mempelai tidak datang kepada mempelai yang tidak siap. Mempelai datang kepada mempelai yang siap, dan mempelai yang siap adalah mempelai yang sudah menyiapkan dirinya, bermake up bukan make up rohani, berpakaiankan pakaian rohani, dan itu semua adalah kekudusan. Pagi hari ini firman Tuhan berkata dengan jelas pertobatan adalah awal dari kehidupan keselamatan, dan dengan bertobat kita juga mengakui Yesus itu adalah Tuhan dalam hidup kita. Mari bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk datang dan mengambil bagian dalam perjuangan kudus bersama-sama. Ya Rana Masyanta Kaya Rana Maya Rana Maya Rana Maya Rana. Mari angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala. Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan aku.
Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat anggur tinggi-tinggi di atas kepala. Lalu ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Ambillah dan minumlah, sebab setiap kali kamu minumnya, kamu memberitakan kematian aku sampai aku datang kembali. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang tadi kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, setiap Anda dan saya harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, bukan hanya sebuah retorika dan slogan. Jadikan itu sebagai sebuah keputusan dan kehidupanmu. Biarkan Dia menjadi Tuhan, biarkan Dia memimpin hidupmu. Jangan pernah mengambil satu keputusan pun tanpa Dia izinkan dan mau Anda dan saya kerjakan. Pagi hari ini setiap orang Kristen harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Kristus yang diurapi, pengantara. Ia juga adalah Tuhan, penguasa dalam hidupmu. Jangan biarkan satu keputusanmu kau ambil tanpa kau datang kepadanya dan berkata, Tuhan, apakah ini yang juga engkau inginkan? Jangan ada satu kata-kata keluar dari mulutmu tanpa kau sadari bahwa itu kata-kata yang Tuhan inginkan. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau senangi. Inilah saatnya kita datang kepada Tuhan. Kita hormati Dia sebagai Tuhan. Mari angkat tanganmu. Hormati bintang fajar.
Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetaplah jadikan Tuhan, jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, penguasa atas masa depanmu, atas kehidupanmu, atas pikiran, perkataan, atas keinginan hatimu, sehingga semua yang kau lakukan menjadikan Dia Tuhan dalam hidupmu. Tuhanlah yang memberkati dan melindungimu. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang kekal, yang setia, yang akan memimpin, memagari dan membawa hidupmu berjalan dari kekudusan kepada kekudusan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, hari ini sampai engkau dan saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.